Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Alderis dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 7 semester ganjil. Sebelum kita membahas materi yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama menurut kepercayaannya masing-masing untuk mendoakan saudara-saudara kita di luar sana yang saat ini banyak mengalami musibah. Yang sedang hangat-hangatnya adalah musibah COVID-19, di mana dalam masa pandemi ini kita harus bisa menaati protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu diantaranya adalah dengan cara menjaga jarak, rajin mencuci tangan, dan yang saya sarankan untuk rekan-rekan semua, adik-adik semua, yaitu dengan cara berolahraga ringan. Karena dengan berolahraga itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita, serta ditambah dengan sering meminum air putih. Minimal satu hari itu 3 botol lah. Karena dengan kita sering meminum air putih itu bisa meningkatkan imunitas tubuh kita. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung bahas materi yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Cekidot. Dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila, bab pertama yaitu tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam bab pertama ini terdapat 3 subbab. Kita bisa lihat ya di bawah sini. Yang pertama adalah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua adalah penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang ketiga adalah semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, khusus untuk pertemuan kali ini, kita hanya akan membahas tentang subbab pertama, yaitu perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, kita lihat dalam bab 1 perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, muncul pertanyaan, kapan Jepang mulai menguasai Indonesia? Ada yang tahu? Oke, kita lihat kapan Jepang mulai menguasai Indonesia. Jepang mulai menguasai Indonesia setelah pihak Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada Perang Asia Timur Raya, yakni bertepatan pada tanggal 8 Maret 1942. Nah, selanjutnya, apa itu BPUPKI dan apa tujuan dibentuknya BPUPKI? Ada yang tahu? Oke, BPUPKI dibentuk dengan nama Dokuritsu Junbi Tyosokai atau disebut dengan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Lantas, tujuan BPUPKI ini dibentuk oleh Jepang adalah untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan bangsa Indonesia. Meskipun di balik itu semua ada motif lain ya. Tujuan Jepang membentuk BPUPKI ini bukan hanya untuk mempersiapkan usaha-usaha persiapan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ada motif lain. Apa itu? Kita akan pelajari dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kapan BPUPKI dibentuk? Nah, BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Next. Siapa yang membentuk BPUPKI? Nah, tadi ada yang ingat siapa yang membentuk BPKI? Siap. Betul sekali, yang membentuk BPUPKI adalah suatu badan yang dibentuk oleh Jepang pada saat Jepang masih menjajah Indonesia. Oke, yang selanjutnya adalah bagaimana susunan struktur organisasi BPUPKI. Nah, struktur organisasi BPUPKI adalah diketuai oleh DRKRT Rajiman Weddiodiningrat dengan memiliki 2 wakil ketua. Yang pertama itu adalah Ichibangase Yoshio. Beliau adalah perwakilan dari Jepang. Dan yang kedua adalah RP Suroso, merupakan perwakilan dari bangsa Indonesia. Jumlah anggota BPUPKI ini adalah 62 orang, terdiri dari bangsa Indonesia dan 7 orang perwakilan dari Jepang. Yang selanjutnya adalah kapan dan di mana BPUPKI melaksanakan sidang. Nah, BPUPKI melaksanakan sidang itu sebanyak 3 kali. 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang tidak resmi ini dilaksanakan di tengah-tengah waktu antara sidang pertama dengan sidang kedua. Sidang resmi pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan membahas tentang dasar
negara. Nah, setelah sidang pertama ini, lanjut di sidang tidak resmi, yaitu dilaksanakan di masa reses. Tujuannya untuk membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin oleh anggota Insinyur Soekarno. Sidang tidak resmi ini dihadiri oleh 38 orang. Lalu hasil dari sidang tidak resmi ini dibawa ke sidang tidak resmi yang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sidang BPUPK ini dilaksanakan di Gedung Choi Sang-in yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Next, apa yang dimaksud dasar negara? Nah, kita lihat ya. Dasar negara adalah dasar hukum yang dibuat untuk mengatur segala penyelenggaraan ketatanegaraan suatu negara dalam segala bidang ya, baik itu bidang ideologi, politik, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Dasar negara merupakan falsafah negara yang berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jadi semua hukum yang dibentuk, yang dibuat di suatu negara itu harus berdasarkan dari dasar negara. Jangan bertentangan dengan dasar negara. Nah, dasar negara yang berlaku di Indonesia adalah Pancasila. Jadi semua hukum yang akan dibuat, yang akan diberlakukan di Indonesia itu jangan sampai ada yang bertentangan dengan Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila adalah dasar negara. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa dasar negara atau pasal Panegara Indonesia adalah Pancasila, di mana semua hukum yang ada di Indonesia tidak boleh ada yang bertentangan dengan Pancasila. Oke, kita next. Siapa yang merekomendasikan dibuatnya dasar negara? Nah, yang merekomendasikan dibuatnya dasar negara adalah Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat pada pidato awal sidang pertama selaku Ketua BPUPKI. Lantas, muncul pertanyaan selanjutnya, apa? Siapa saja yang mengusulkan dasar negara tersebut? Yang pertama ada pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin secara lisan mengusulkan dasar negara. Yang pertama adalah peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, ketiga peri ketuhanan, 4 peri kerakyatan, 5 kesejahteraan sosial. Yang kedua, pada tanggal 29 Mei 1945 masih dengan orang yang sama yaitu Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara secara tertulis dengan isi yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, kedua kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu yang ketiga itu adalah tanggal 31 Mei 1945, Supomo mengusulkan dasar negara dengan isi persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, serta keadilan rakyat. Nah, yang terakhir adalah Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan dasar negara dengan isi kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi yang mengusulkan dasar negara ada 3 ya. Yang pertama Muhammad Yamin, yang kedua Supomo, yang ketiga Insinyur Soekarno. Oke, kita lanjut. Panitia kecil dan panitia 9. Nah, di sini saya sudah membuatkan suatu bagan ya. Kita mulai dari yang pertama. Pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dilaksanakan sidang resmi pertama BPUPKI. Nah, pada akhir masa sidang pertama dibentuklah panitia kecil dengan anggota, kita lihat anggota panitia kecil. Anggotanya diketuai oleh Insinyur Soekarno, lalu memiliki anggota Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wasid Hasim, Mr. Muhammad Yamin, Sutarjo Kartodikusumo, A.A. Maramis, Otto Iskandar Dinata, dan Dr. Andes Muhammad Hatta.
Oke, kita lanjut. Lantas apa sih tugas dari panitia kecil ini? Kita lihat apa tugas panitia kecil. Mengumpulkan menyangkut beberapa masalah, yakni Indonesia merdeka. Usul-usul ini dimasukkan dalam beberapa golongan. Yang pertama, golongan usul yang meminta Indonesia merdeka selekas-lekasnya. Kedua, golongan usul yang mengenai dasar. Yang ketiga, golongan usul yang mengenai soal unifikasi atau federasi. Yang keempat, golongan usul yang mengenai bentuk negara dan kepala negara. Kelima, golongan usul yang mengenai warga negara. Keenam, golongan usul yang mengenai daerah. Ketujuh, golongan usul yang mengenai soal agama dan negara. Kedelapan, golongan usul yang mengenai pembelaan. Dan yang terakhir, golongan usul yang mengenai soal keuangan. Oke, kita lanjut. Dari akhir masa sidang pertama tersebut, panitia kecil rapat dengan 38 anggota BPUPKI. Nah, dilaksanakan di kantor Jaya Hokokai. Selanjutnya, dibentuklah panitia 9, di mana anggota panitia 9 adalah dengan ketua masih tetap Insinyur Soekarno dan anggotanya terbagi menjadi dua. Yang pertama dari golongan kebangsaan ada Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A. Maramis, Mr. Ahmad Subarjo. Dan golongan kedua, yaitu golongan Islam, ada Kiai Haji Wajid Hasim, Kiai Haji Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, R. Abi Kusno Cokoro Sujoso. Oke, kita lanjut. Apa tugas dari panitia 9? Tugas panitia 9 adalah bertanggung jawab dalam merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Yang kedua, memberikan masukan baik secara tertulis ataupun lisan, serta membahas dan merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Yang ketiga, menampung masukan dari berbagai pihak terkait pembentukan dasar negara Indonesia. Yang kelima, menyusun naskah rancangan dasar negara Indonesia. Dari panitia 9 ini, Panitia 9 melakukan rapat, yang dimana rapatnya dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, yaitu di kediaman Insinyur Soekarno. Nah, hasil rapat dari Panitia 9 ini pada tanggal 22 Juni 1945 terbentuklah rancangan pembukaan hukum dasar atau yang disebut dengan Undang-Undang Dasar, ditandatangani oleh Panitia 9. Rancangan pembukaan hukum dasar ini diberi nama yang berbeda-beda. Yang pertama itu oleh Insinyur Soekarno disebut Mukadimah. Yang kedua oleh Mr. Muhammad Yamin disebut dengan Piagam Jakarta. Dan yang ketiga oleh Sukiman Wirjo Sanjojo diberi nama Gentleman Agreements. Nah, dari sini dibawa ke sidang resmi kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Lalu pada tanggal 14 Juli 1945 Mukadimah ditandatangani oleh BPUPKI. Akan tetapi pada tanggal 18 Agustus 1945 Mukadimah dirubah dalam sidang PPKI. Apa yang menyebabkan perubahan tersebut? Nah, kita lihat alasannya. Latar belakang perubahan naskah Piagam Jakarta. Menurut Muhammad Yamin, bisa dibaca ya, ada opsir dari Angkatan Laut Jepang yang memberitahukan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dari wilayah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang merasa keberatan dengan bagian kalimat rumusan dasar negara dalam naskah Piagam Jakarta yang menyebutkan salah satu agama, yakni Islam. Nah, berdasarkan masukan tersebut, sebelum sidang PPKI dimulai, Muhammad Hatta mengajak pertama Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wajid Hasim, dan Mr. Kasman Singodimejo serta Mr. Teku Muhammad Hasan. Dilaksanakanlah rapat pendahuluan dan akhirnya ditetapkanlah rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 berisi tentang ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah,
Mungkin itu saja materi yang bisa kita bahas dalam pertemuan kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk rekan-rekan yang menonton video ini. Dan jangan lupa di masa pandemi ini jaga protokol kesehatan. Ingat, yang mahal itu adalah kesehatan. Jadi jangan sampai kita teledor yang mengakibatkan kita malah terjangkit virus-virus yang sekarang sedang marak di luaran sana, khususnya adalah COVID-19. Maaf bila mana ada kesalahan, salah kata, salah ucap dalam video kali ini. Karena itu saya memohon masukannya. Tinggalkan di kolom komentar bila ada masukan untuk saya, supaya kedepannya saya membuat video yang lebih baik lagi dari yang sekarang. Mungkin itu saja dalam pertemuan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.